Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil diskusi dari teman-teman yang pada kajian atau pertemuan Zoom sebelumnya ya terkait dengan update terbaru dari usaha kita bersama, yaitu tentang Semerbak begitu ya. Adapun pada kesempatan ini merupakan resume ataupun kesimpulan, kurang lebihnya demikian. Ya, teruntuk buat teman-teman yang kemarin tidak sempat hadir atau mungkin ada gangguan atau bahkan ada yang ketinggalan atau kelupaan begitu. Jadi silahkan diperhatikan kembali. Kami akan mencoba menyampaikan beberapa poin yang telah dibahas pada waktu yang lalu. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Pembahasan pertama itu terkait dengan subsidi ongkir. Nah, subsidi ongkir untuk daerah di luar Jawa. Nah, untuk daerah luar Jawa mendapatkan 20% subsidi ongkir per 1 kilogramnya. Akan tetapi jika berat dari barang tersebut mencapai 3 kilogram, maka subsidi ongkirnya menjadi 30% seperti itu. Jadi buat teman-teman yang melakukan pengiriman untuk luar Jawa, nah ini diharapkan dapat membantu begitu atau meringankan buat teman-teman sekalian. Yang berikutnya terkait dengan subsidi ongkir, untuk daerah sekitar Jawa itu tidak ada. Baik ya, tidak ada subsidi ongkir. Nah, jadi ini berlaku untuk daerah atau teman-teman yang berada di luar Jawa. Baik, pembahasan kedua teman-teman sekalian, ini terkait dengan akun utama dan akun agen atau reseller. Nah, jadi silahkan buat teman-teman yang sudah memiliki apakah Facebook, Instagram, TikTok, atau bahkan YouTube seperti itu, silahkan di tag atau diikuti akun utama dari Semerbak. Nah, ikuti akun utamanya, nanti kita akan mendapatkan postingan-postingan terbaru. Nah, itu dapat di broadcast ulang. Untuk apa? Ya, untuk memudahkan teman-teman dalam periklanan, dalam memposting seperti itu. Jadi tinggal dikopas, diposting ulang. Nanti juga ketika kita sudah bergabung dengan akun utama, kita juga akan di-tag seperti itu. Jadi akan di-tag oleh akun utama sehingga dari segi notifikasinya nanti insya Allah lebih mudah, tidak terlewat. Berikutnya masih terkait dengan status atau postingan teman-teman, itu ada yang harus diperbaiki untuk menimbulkan citra atau meyakinkan pelanggan atau viewers kita tentang produk ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang sudah punya akun, silahkan bionya itu dilengkapi. Data dirinya dilengkapi, kemudian fungsinya apa gitu kan menjadi pertanyaan. Nah, fungsinya adalah agar orang yang melihat itu percaya bahwa ini bukan akun bot, ini bukan penipuan, ini bukan merupakan akun bodong seperti itu. Nah, karena keyakinan itulah yang membuat mereka nanti percaya untuk membeli kepada kita. Dan yang berikutnya apa? Keaktifan kita dalam memposting brand atau produk kita. Itu satu. Atau bahkan juga yang berkaitan dengan kajian atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita memposting kajian atau ilmu yang bermanfaat, insya Allah ini menjadi hal yang dicari atau hal yang ditunggu.
Sehingga ketika mereka melihat atau masuk ke dalam akun kita, mereka tidak bosan dan mereka mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang menimbulkan keterikatan atau ikatan emosional. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya minimal postingan itu untuk setiap akun yang kita miliki, apalagi kita reseller atau agen, usahakan dia lebih dari 100. Mengapa? Ya, ini menunjukkan keaktifan dari akun tersebut atau pengelolanya. Sehingga seperti tadi, viewers atau pelanggan atau orang yang ingin membeli itu yakin. Yang kedua, kita juga secara algoritma itu di dalam sosial media itu terlihat aktif. Ketika aktif, kita akan selalu di upgrade atau terlihat. Ya, mirip seperti dengan iklan yang ada di televisi, radio dan lain sebagainya. Itu ada repetisi atau pengulangan. Nah, pengulangan itu yang akan menimbulkan closing atau bahkan kedekatan dulu yang pertama, baru lama-kelamaan nanti akan memudahkan kita menuju closing. Oke, teman-teman sekalian. Pembahasan berikutnya ya mengenai brand value dari Semerbak. Jadi Semerbak berusaha untuk meningkatkan brand value-nya, di mana nanti dalam kemasannya ini langsung ya pembahasan poin 3 dan 4 ini 1. Di dalam kemasan nanti akan dimasukkan kertas quotes yang isinya itu berisi kata-kata positif, berisi kisah-kisah para pembeli atau bahkan kata-kata semangat dan lain sebagainya. Tujuannya apa ya? Untuk menyentuh emosional dari pelanggan tersebut sehingga lebih berkesan, lebih mengena di dalam kemasan. Nanti bentuknya akan dibuat secari kertas, ungkapan untuk pembeli gitu kan, pelanggan di dalam kemasan ini yang menjadi upaya Semerbak untuk meningkatkan brand value, salah satunya ya. Berikutnya teman-teman sekalian, untuk meningkatkan kembali ya brand value ini masih termasuk ke dalam pembahasan brand value dan nilai tambah dari Semerbak itu sendiri. Jadi insya Allah program kajian akan dilakukan bulanan, di mana nanti teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup komunitas itu bisa mengikutinya secara gratis. Dan kegiatan berikutnya sebagai nilai tambah dari Semerbak ini dan juga sebagai nilai dakwah adalah akan diadakannya program ruqyah begitu. Nah, insya Allah nanti ada tim yang akan ditunjuk. Maka buat teman-teman yang memiliki saran mungkin atau memiliki pertanyaan atau bahkan pelanggan yang punya keluhan, nah ini bisa juga dikonsultasikan supaya bisa dipetakan produk apa yang cocok atau masalahnya terkait apa, sehingga kita bisa memberikan solusi sekaligus nanti produk kita juga bisa bermanfaat untuk menolong saudara-saudara kita yang misalkan memiliki gangguan atau butuh pertolongan seperti itu. Berikutnya ya terkait dengan brand value dari Semerbak, itu adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan antara agen dan konsumen. Nah ini masuk sebetulnya ke pembahasan membangun interaksi atau komunikasi yang baik. Jadi kita selaku agen, reseller atau orang yang bertugas untuk memperkenalkan produk kita, nah kita juga harus mampu memberikan yang namanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan dari konsumen kita. Jadi kurang lebih kita sekaligus langsung menjadi konsultan bagi mereka. Berikutnya terkait dengan hal ini, terkait nanti misalkan di sosial media atau di akun-akun teman-teman sekalian, di mana nanti para viewers atau para pelanggan kita, customer kita itu melakukan reaksi, melakukan like misalkan, komen misalkan. Jangan sampai hal ini dibiarkan mengendap begitu kan, atau menumpuk. Nah, maka harus diberikan tanggapan. Harus diberikan tanggapan supaya apa? Ya, supaya
memudahkan kita untuk closing. Nah, jadi ibarat kita sudah menyebar jala atau menyebar umpan, ada yang gigit gitu kan, tidak ditarik, atau ada yang masuk ke dalam jaring itu tidak ditangkap, maka dia akan menjadi sia-sia. Jadi buat teman-teman sekalian yang di dalam akunnya, di dalam sosial medianya ada interaksi-interaksi, maka ini harus komunikatif, dibangun pembahasan atau reaksi yang komunikatif. Supaya apa? Ya tadi, supaya kita semakin dekat dengan mereka, bukan hanya pembeli, bukan menjadikan mereka sebagai pembeli, tapi juga sebagai rekan belanja begitu. Jadi kita juga ajak ngobrol, bahkan kita arahkan mereka sebetulnya masalah mereka di mana, sehingga ketika mereka membeli produk atau keperluan itu, mereka bisa mendapatkan produk terbaik atau produk yang cocok. Dua yang terakhir ya, ini terkait dengan mungkin akan diadakan buku antologi. Jadi buat teman-teman sekalian yang sudah misalkan memiliki komentar-komentar dari para pelanggan, dari para viewers, dari para customer, itu boleh dimasukkan ke dalam catatan atau diabadikan. Untuk apa? Ya, ini sebagai bentuk promosi langsung ya dari customer. Yang kedua, ini juga menjadi bekal kita untuk meningkatkan apa saja yang harus diperbaiki dalam brand Semerbak ini, apa saja yang harus ditingkatkan, apa saja yang harus kita tambah atau kita kurangi. Dan yang terakhir buat teman-teman sekalian, ini terkait dengan isu resesi 2023 gitu ya. Yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya coba gambarkannya terkait dengan gunjang-ganjing ya fenomena resesi 2023 ini adalah saya teringat hadis Nabi SAW yang artinya meskipun besok kiamat gitu kan, apa yang bisa kita tanam ya kita disuruh menanam. Artinya apa? Tetap optimis. Meskipun besok harus kiamat begitu, kalau kita memang bisa menanam hari ini, misalkan kurma, misalkan apa bibit yang bisa kita tanam, kita tetap harus menanamnya. Nah, ini ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita harus optimis meskipun di depan mata kita itu ada hal yang nampaknya tidak mudah untuk dihadapi, bahkan mustahil untuk dihadapi. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, yang dimana di depannya adalah lautan yang membentang luas. Nah, pada saat itu orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya mengatakan, celaka kita akan tertangkap, kita akan kalah dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wallahi Allah bersamaku. Nah, artinya apa? Ada rasa optimis, padahal di depannya hanya ada laut, tidak ada jalan di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan doa dari Nabi Musa tersebut. Allah menjawab doa Nabi Musa. Kenapa? Karena beliau berdoa dengan keimanan, keyakinan, dan ya berusaha tetap berjalan begitu. Artinya apa? Harus ada keyakinan, harus ada doa, harus ada usaha. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan isu resesi. Yang perlu kita lakukan apa? Ya kembali kita harus meningkatkan ibadah kita, keyakinan kita, optimisme kita, dan tentu meningkatkan keilmuan. Ya, karena mereka yang memiliki ilmu tentu akan mudah menghadapi masalah, seperti orang yang memiliki cahaya, dia akan mudah melalui kegelapan. Nah, jadi ketika kita memiliki ilmu, yang dimana ilmu itu gambarannya adalah seperti cahaya yang akan menerangi, insya Allah resesi ataupun kejadian-kejadian yang sulit berikutnya akan menjadi mudah, atau setidaknya bisa kita temukan cara untuk keluar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disebutkan di kolom komentar ya buat teman-teman sekalian. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.